Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, video umum publik, video berkonten positif. Oke, untuk di video kali ini akan membahas bagaimana caranya konfigurasi SSH pada simulasi Cisco Packet Tracer. Jadi di simulasi nanti akan dikombinasikan dengan DHCP, kemudian DNS, dan sedikit tambahan bagaimana caranya kita konfigurasi menggunakan switch. Baik, yang pertama harus dilakukan adalah silakan diinstal terlebih dahulu simulasi Cisco Packet Tracer dan pastikan sudah running aplikasi yang ingin digunakan. Baik, di video kali ini saya sudah menggunakan Cisco Packet Tracer versi terbaru, menggunakan versi 2021. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memilih beberapa device dan beberapa perangkat yang akan digunakan untuk settingan DHCP, DNS, dan SSH tersebut. Oke, kita lanjut dengan langsung ke praktikumnya. Di sini silakan pilih menu pada End Device, kemudian pilih server, klik pindahkan ke posisi tengah, kemudian PC, klik kemudian ke posisi tengah juga, begitu ya. Nah, dilanjutkan pemilihan switch itu pada perangkat namanya network device. Nah, di sini network device, kemudian kita pilih switch pada menu di bawah ya, switch. Nah, untuk switch kita gunakan 2950T. Kemudian klik dan lanjutkan dipindahkan di posisi tengah juga. Nah, begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya akan memasangkan kabel antara dari server ke switch ya, dari switch ke PC agar PC bisa akses si server menggunakan DNS dan DHCP. Langkah pertama, silakan pilih menu koneksi. Nah, kemudian gunakan kabel Copper Strike Through ya. Oke. Klik, pindahkan posisi pertama di servernya, pilih Fast Ethernet 0. Kemudian pada switch, pilih Fast Ethernet 01. Oke. Kemudian lanjutkan kabel yang kedua. Tetap menggunakan Copper Strike Through dari posisi switch 02, posisi ke PC, Fast Ethernet 0. Oke, tahap awal sudah selesai, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan settingan IP pada server simulasi. Jadi kalau kita cek di posisi PC itu belum ada IP yang digunakan. Maka untuk tahap awal kita harus setting terlebih dahulu pada di posisi servernya. Perhatikan, pada server pilih klik server, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP konfigurasi. Nah, di sini IP-nya static ya, kita gunakan static untuk server. Di sisi klien baru kita gunakan DHCP. Untuk di sini saya contohkan IP-nya adalah menggunakan IP kelas C.
dengan /24. Baik, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Kemudian di tab. Nah, untuk gateway cukup disamakan saja di blok di IP address-nya, Ctrl C, di blok kembali, Ctrl V, DNS server juga di blok kembali. Oke, sampai di sini sudah selesai. Dilanjutkan ke service, tab service. Nah, sampai di sini tab service-nya kita gunakan pertama DHCP terlebih dahulu. Nah, pada DHCP kita service on. Kita hidupkan dulu service-nya. Kemudian default gateway-nya kita isi samakan saja di IP gateway-nya dan IP DNS servernya. Nah, untuk start IP address itu akan kita mulai dari angka 2. Karena IP 1 sudah digunakan oleh server. Maka untuk IP selanjutnya akan digunakan dari 2 sampai seterusnya. Nah, jangan lupa untuk service-nya kita on-kan, kemudian baru di save. Oke, sampai di sini sudah selesai. Sudah selesai. Untuk tab selanjutnya, kita akan melakukan uji coba di posisi klien. Apakah DHCP-nya berhasil atau tidak. Baik, di sini kita close servernya. Pindah ke posisi PC 0, pilih desktop, pilih IP konfigurasi. Untuk static nanti menjadi DHCP di posisi klien. Silakan klik DHCP dan tunggu request IP address selesai. Kemudian jika sukses, maka akan tampil IP yang akan digunakan. Nah, dicontohkan di sini IP-nya adalah 12 karena yang disetting di server dari 2 sampai seterusnya. Untuk IP sudah sukses, kemudian kita langsung uji coba menggunakan web browser. Kita close, pilih web browser. Ketikkan alamat IP servernya 192.168.1.1. Klik Go. Jika tampil, maka sukses. Nah, kemudian kita melanjutkan agar nama IP ini berubah menjadi domain yang akan kita inginkan. Ya, di sini kita close, kita pindah ke posisi servernya. Pindah posisi server. Klik, pilih HTTP terlebih dahulu. Nah, setelah HTTP, pastikan di semua HTTP dan HTTPS-nya on. Kemudian pada indeks, kita edit terlebih dahulu. Contoh di sini, simulasi jaringan komputer. Selamat datang di perkuliahan simulasi jaringan komputer 2021. Kemudian klik menu save di sini. Kemudian lanjutkan dengan klik yes. Maka akan menyimpan yang sudah kita edit pada indeks HTML-nya. Sampai di sini kita lanjutkan ke DNS. Nah, pada DNS, pastikan DNS service-nya sudah on. Kemudian pada name-nya diisi dengan nama yang akan diinginkan. Dicontohkan di sini adalah dengan nama jayakarta.com. Kemudian untuk address itu adalah alamat IP server itu sendiri. Kemudian di-add. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita lakukan uji coba di sisi klien. Pada sisi server close, pindah ke PC 0 kembali.
pilih web browser, ketikkan nama domain yang sudah kita inputkan di server pertama, yaitu jayakarta.com. Oke, jika tampil halaman seperti yang di depan, maka dikategorikan sukses untuk DNS dan HTTP, kemudian DHCP. Selanjutnya, kita akan melakukan settingan SSH pada switch Cisco-nya. Ini kita close, tambahkan satu perangkat, yaitu PC, kemudian satu kabel pada koneksi, gunakan kabel namanya konsul. Untuk pada posisi 1, gunakan 232. Pada posisi switch, gunakan konsul yang paling atas. Oke, untuk menggunakan kabel konsul itu tidak diperlukan pengalamatan IP address, jadi cukup langsung konfigurasi switch yang ingin di setting. Langkah pertama, klik pada PC 1, pilih desktop, kemudian pilih terminal, kemudian pilih klik OK. Nah, sampai di sini sudah tampil halaman interface switch-nya. Silakan di enter 2 kali, pastikan namanya switch ya. Untuk sintak pertama, ketikkan dengan enable, enter 2 kali, kemudian configure, enter 2 kali, dilanjutkan dengan pengisian IP address pada VLAN switch-nya. Contoh di sini interface VLAN 1, alamat IP address-nya 192.168.1.10 spasi 255.255.255.0. Kemudian mengaktifkan interface-nya yang akan kita gunakan, no shutdown, exit, enter, kemudian exit. Dilanjutkan untuk pengisian password pada konsol. Di sini perintahnya line konsul 0 password Jayakarta login, kemudian exit. Untuk selanjutnya kita memberikan username dan domain pada switch terlebih dahulu. Di sini contohkan username Jayakarta, hostname Jayakarta, dilanjutkan dengan IP domain strip name, spasi di sini sebaiknya disamakan dengan nama domain pada servernya, yaitu jayakarta.com. Enter. Dilanjutkan dengan lakukan enkripsi. Crypto key generate RSA. Enter. Modulusnya masukkan 512. Enter kembali. Baru dilanjutkan dengan line VTY spasi 04 input transport input SSH. Kemudian masukkan password yang ingin digunakan. Dicontohkan di sini adalah Jayakarta. Login, exit. Kemudian yang terakhir enable password Jayakarta. Oke,
sampai di sini sudah selesai. Kita enter, exit, enter, exit terlebih dahulu. Kita uji coba terlebih dahulu pada kabel konsul. Oke, yang pertama adalah Jayakarta. Enable Jayakarta kembali. Sudah masuk. Berarti pada posisi kabel konsul sudah sukses. Kemudian uji coba di klien menggunakan kabel strike yaitu LAN-nya. Bisa kita close di sini, dilanjutkan di PC 0, melakukan koneksi SSH ke switch. Silakan pilih PC-nya, klik, kemudian pilih command prompt. Untuk tahap awal, pastikan ping terlebih dahulu 192.168.1.10. Maaf, 1.10. Oke, sudah replay. Untuk langkah selanjutnya, kita perintahkan SSH strip L spasi usernya Jayakarta dan alamat tujuan 192.168.1.10. Enter, maka muncul password. Silakan masukkan password yang sudah kita setting di switch yang sebelumnya yang kita set. Jadi ketika Jayakarta sudah masuk, enable kembali, password lagi Jayakarta. Oke, show running config. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melakukan remote dari posisi switch, dari posisi PC, remote switch-nya dari menggunakan kabel LAN. Baik, begitulah cara sederhana cara penggunaan DHCP, DNS, HTTP, dan SSH. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.